Selamat malam saudari dan saudara terkasih. Saudari dan saudara terkasih, apakah dari yang datang ini sudah ada yang nonton film Kingsman yang rilis 22 Desember yang lalu, 2 hari yang lalu? Romo Edi sudah nonton? Oh belum. Romo Kris? Nonton dong biar nggak stres. Saya yakin saudari dan saudara yang hadir di sini beberapa, tidak semua tentu, atau yang berada di rumah mungkin sudah menontonnya. Film Kingsman adalah prequel dari film sebelumnya yang rilis 2014 dan 2017. Film ini menurut saya di luar beberapa scene yang brutal, memberi gambaran bahwa kebencian yang berujung pada perang itu tak selamanya melahirkan jalan keluar. Kebencian yang satu akan diikuti dengan kebencian yang lain sehingga tidak akan pernah selesai. Namun perdamaian dan cinta menjadi satu-satunya alasan bahwa kemanusiaan harus ditegakkan. Dan inilah makna sejati Natal. Tanpa bermaksud untuk endorse ataupun menjadi spoiler bagi yang belum nonton kayak Romo Kris, ada beberapa titik penting yang saya temukan di dalam film ini. Titik penting yang pertama, dalam film tersebut terungkap bahwa situasi gelap penuh kekerasan sebagai akibat dari keserakahan manusia dapat meruntuhkan persaudaraan. Latar belakang film ini adalah menjelang Perang Dunia Pertama yang merenggut banyak nyawa dan membawa banyak perpecahan antar bangsa karena ambisi yang tak beraturan dari beberapa pihak. Dunia menjadi terbakar, tanah yang indah menjadi ladang pembantaian, manusia menjadi barang yang mudah dihilangkan. Konrad, salah satu pemeran penting dalam film ini, mengungkapkan ambisi tak terbatas akan kekuasaan dari beberapa pihak dapat membinasakan perdamaian. Ambisi itu bisa membawa orang pada kekelaman. Atau mengutip bacaan pertama yang kita dengar hari ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan tinggal dalam kekelaman. Dalam kekelaman nafsu serakah itulah keberagaman yang sudah terjalin bisa berubah menjadi sumber kecurigaan, kebencian, dan berujung pada kekejian. Sangatlah mengerikan bila hal itu harus terulang. Dalam dunia yang penuh kekelaman ini, apakah kita hanya tinggal diam? Dunia terbakar, penuh kegelapan. Kita harus melakukan sesuatu, ujar Konrad dalam film itu. Kita juga bisa membayangkan pula dan terungkap tadi dalam maklumat Natal. Sebelum mengutus putranya, Allah melihat situasi dunia yang dipenuhi dengan dosa kefasikan, di mana manusia berlomba-lomba ingin menjadi yang paling berkuasa dan meniadakan yang lain. Ia akhirnya mengutus para nabinya dan setelahnya mengirimkan putranya sebagai langkah nyata memperbaiki relasi dan bentuk cintanya menyelamatkan dunia. Natal mengundang kita untuk berpartisipasi, memperbaiki dan menciptakan situasi damai penuh persaudaraan, bukanlah kebencian. Itu titik pertama. Titik yang kedua, dalam film The Kingsman, Konrad adalah salah satu figur penting. Ia adalah putra dari Oxford, salah seorang pendiri Kingsman. Sejak kecil, Konrad dihadapkan pada kenyataan pahit dari peperangan. Ibunya meninggal karena ditembak dan ia menyaksikan peristiwa itu. Akhirnya ayahnya menjaganya dan bahkan menjauhkannya dari situasi dunia yang kejam. Namun dalam perjalanan menuju kedewasaan, dia pun sadar bahwa kegilaan di dunia tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena kemanusiaanlah yang akan jadi korban. Ayahnya melarang pada awalnya,
Namun dia juga sering mengungkapkan untuk terlibat dalam perdamaian haruslah terbentuk karakter dan mentalitas yang kuat. Oxford mengungkapkan, reputasi adalah anggapan orang tentang dirimu, tetapi karakter adalah dirimu yang sebenarnya. Oxford mendidik anaknya memiliki karakter kerjasama, melihat sesama bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai teman, dan ia dilatih untuk tidak memikirkan ego pribadi. Apapun posisi atau reputasi, karakter itulah yang perlu dimunculkan sebagai perwujudan diri. Kalau kita membahasakan dalam bahasa kekristenan atau kekatolikan, karakter kasih dengan wujud kerjasama, melihat sesama sebagai saudara, inilah yang perlu untuk ditanamkan dalam karakter Natal. Keterlibatan untuk memupuk perdamaian butuh karakter dalam bela rasa yang wujudnya kerjasama dengan pihak lain, sikap peduli dan dialog di tengah keberagaman. Bila kita mau melihat bacaan yang sesuai, terutama bacaan hari ini, bacaan kedua mengungkapkan hal serupa. Kasih karunia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan agar kita bersikap bijaksana, adil dan damai. Karakter seperti inilah yang perlu ditanamkan sejak lahir. Karakter kita sebagai pengikut Kristus yang mau terlibat dalam dunia adalah bela rasa. Titik penting ketiga, dalam film tersebut, dasar cinta dapat menggerakkan seseorang untuk memiliki hasrat suci memperbaiki situasi. Salah satu hal yang menarik menurut saya dalam film itu adalah dasar dari Konrad untuk terlibat dalam perjuangan bagi perdamaian adalah cinta yang ditanamkan oleh keluarganya, kemudian terolah dalam kerjasama dengan orang-orang di sekitarnya. Walaupun ia akhirnya tertembak, namun ia tetap dapat menolong orang yang membawa simbol perdamaian antar bangsa. Dan hal inilah yang dikatakan oleh salah seorang asisten dari ayah Konrad, Poli namanya, ketika dia harus menegur Oxford secara keras. Anakmu telah memulainya dengan penuh keberanian. Apakah kamu hanya tinggal diam? Mulailah sesuatu untuk melanjutkan, bahkan dari hal yang terkecil. Kata-kata itulah yang mengantarnya untuk menyusun strategi, mengumpulkan teman-temannya, menjalin komunikasi, dan menghidupi karakternya sebagai agen pembawa kedamaian. Dasar inilah cinta yang menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan membawa keterlibatan untuk membangun perdamaian, bahkan dalam situasi kelam. Itulah Natal, dan kita bersyukur pada Natal kali ini kita diingatkan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudari dan saudara terkasih, 3 titik di atas adalah sesuatu yang menarik yang menjadi refleksi saya, terutama untuk mengaitkan apa yang saya lihat dengan Natal kali ini. Kehadiran dan keterlibatan seseorang dalam membangun gerakan persaudaraan adalah terang bagi bangsa-bangsa yang tinggal dalam kekelaman. Wujud nyata solidaritas. Gerakan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari keluarga kita, lingkungan tempat kita hidup. Dalam Natal kita diingatkan, Yesus lahir bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kesederhanaan di kandang. Dalam kesederhanaan itulah ia menggerakkan persaudaraan. Sebagai penutup, saya ingin mengungkapkan beberapa kalimat atau kata dari teman saya. Sebut saja namanya Kristiono, bukan nama sebenarnya. Tidak mirip kata-katanya, tetapi kurang lebih begini. Bela rasa itu kunci.
Namun bela rasa harus menjadi aksi dan kita bisa menjadi saksi. Deus Caritas Est adalah dasarnya. Selamat Natal, kita semua adalah agen yang diundang menjaga perdamaian dan melindungi kehidupan. Menjaga gerakan bertoleransi, peduli, dan cinta tanah air adalah langkah besar kita untuk menjadi saksi. Hal itu bisa dimulai dari keluarga kita. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang